Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 15 di BBSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nasionalisme menggunakan learning journal video. Mungkin teman-teman gak asing ya dengan kata-kata nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Nasionalisme itu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya faham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, yaitu adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, yaitu adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, yaitu bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme. Pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua yaitu hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga yaitu hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat itu hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN ada di sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang agamis. Hasil yang ingin dicapai atau output yaitu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, outcome. Jujur dan mempunyai integritas. Hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tidak laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Tujuan nasionalisme berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu ke dalam pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu keluar pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai
siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Implementasi persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai tidak mau menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang dan kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, tidak anarkis. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu kebiasaan musyawarah di pemerintah desa. Yang kedua, ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat. Yang ketiga, paham demokrasi Barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial. Perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan, profesi fasilitas akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Sekian, terima kasih. Mari teman-teman kita jaga dan rawat, cintai bangsa kita, bangsa Indonesia.